Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar Adonis JS dasar. Ini adalah video kedua dari seri belajar Adonis JS, yang dimana di video yang kedua ini kita akan membahas tentang persiapan requirement yang sebaiknya kita miliki sebelum lanjut belajar Adonis JS ini. Ada dua jenis requirement yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama kaitannya dengan skill, dan yang kedua itu kaitannya dengan tools. Yang pertama, di sini ada skill requirement. Untuk skill requirement ini sebenarnya bukan sepenuhnya harus dikuasai dulu oleh teman-teman sebelum ikut belajar Adonis JS ini, karena di seri ini kita akan belajar sangat dasar sekali untuk Adonis JS, sehingga walaupun teman-teman belum terlalu paham dengan skill requirement ini juga masih bisa mengikuti seri ini. Akan tetapi alangkah lebih baiknya setidaknya kita paham dulu atau tahu dulu tentang skill requirement ini untuk kemudahan kita memahami Adonis JS ini. Baik, yang pertama di sini untuk skill requirement-nya ada JavaScript fundamental. Jadi karena Adonis JS ini adalah framework dari Node.js, yang dimana Node.js itu adalah bahasa pemrogramannya JavaScript, sehingga sangat direkomendasikan sekali sebelum kita lanjut belajar Adonis JS ini kita tahu dulu atau paham dulu setidaknya tentang fundamental atau dasar-dasar daripada bahasa pemrograman JavaScript. Kemudian yang kedua ada object oriented program. Jadi untuk lebih mendukung pemahaman lagi tentang Adonis JS ini, tentunya teknis object oriented program ini akan sangat membantu sekali kalau kita pahami tentang object oriented program ini. Kemudian yang ketiga di sini ada MVC atau model, view, dan controller. Jadi seperti yang kita bahas di video sebelumnya, bahwa Adonis JS ini menggunakan metode model, view, dan controller, sehingga untuk mempercepat pemahaman kita tentang Adonis JS ini, alangkah lebih baiknya kita paham dulu bagaimana konsep model, view, dan controller ini. Namun teman-teman tidak usah khawatir tentang ketiga skill requirement ini, karena sebenarnya di channel-channel YouTube yang lain sudah banyak sekali yang membahas tentang ketiga skill requirement ini, terutama yaitu channel yang tempat saya banyak belajar, yaitu channelnya Pak Sandika Galih, yaitu Web Programming Unpas. Teman-teman bisa kunjungi, linknya akan saya sertakan di deskripsi teman-teman. Jadi di sana sudah dibahas sangat detail sekali tentang ketiga requirement ini, tentang JavaScript fundamental, object oriented program, tentang MVC. Walaupun di sana object oriented program dan MVC ini dibahasnya menggunakan bahasa pemrograman PHP, akan tetapi tidak masalah, karena yang kita butuhkan di sana adalah bagaimana pemahaman tentang konsep object oriented program atau OOP ini dan konsep MVC ini, teman-teman. Baik, selanjutnya di sini ada tools requirement atau tools yang akan memudahkan kita untuk bekerja nantinya dengan Adonis JS. Yang pertama di sini ada Node.js versi 14 atau yang lebih baru. Ini yang harus kita install di komputer kita sebelum lanjut belajar Adonis JS. Kemudian kita harus mempersiapkan text editor. Di sini saya merekomendasikan VS Code atau Visual Studio Code, atau teman-teman bisa menggunakan text editor favorit teman-teman yang lain seperti Sublime Text dan text editor yang lainnya. Akan tetapi di sini saya menggunakan VS Code dan saya sangat nyaman sekali dengan VS Code, sehingga saya merekomendasikan untuk teman-teman juga menggunakan VS Code. Kemudian selain text editor, kita perlu menginstal extension di text editor kita untuk mempermudahkan coding kita nantinya. Untuk extensionnya di sini ada dua extension yang saya rekomendasikan. Yang pertama ada Adonis JS Snippet yang akan memudahkan kita karena sudah include di sana autocomplete-nya.
Kemudian yang kedua di sini ada Adonis.js GoToView yang akan memudahkan kita berinteraksi ketika dengan file view kita dan juga file controller kita nantinya. Karena file controller dan file view ini nantinya akan sangat sering sekali kita bolak-balik untuk membukanya, sehingga Adonis.js GoToView extension ini sangat membantu sekali untuk kita install nantinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di sini ada Git ya. Untuk Git ini terutama untuk teman-teman yang menggunakan sistem operasi Windows, ini sangat disarankan sekali untuk install Git, karena di Git ini nanti yang sangat berguna sekali, nanti di sana ada Git Bash atau terminal bawaan dari Git ini, supaya nanti bahasa di terminal yang teman-teman pakai di Windows itu sama seperti yang kita pakai di macOS ataupun di Linux nantinya. Oke, langsung saja kita akan coba sama-sama persiapkan tools requirement ini teman-teman. Oke, yang pertama untuk Node.js, kita akan coba install melalui website official dari Node.js itu sendiri, yaitu node.js.org. Oke teman-teman, ini adalah halaman utama dari website official dari node.js.org, yang dimana di halaman utama ini kita sudah ditampilkan di sini dua versi Node.js yang bisa kita gunakan. Yang pertama di sini ada versi 16 yang sudah termasuk LTS atau long term support. Long term support ini artinya versi Node.js yang 16 ini, versi 16 ini sudah sangat lama sekali disupport dan digunakan oleh para developer, sehingga diberikan di sini label LTS atau long term support. Kemudian di sini ada yang terbaru, yaitu versi 16.10.0 yang di sini labelnya current atau yang saat ini versi terbaru saat ini begitu. Di sini saya akan menggunakan yang versi 16 teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan yang versi 18 di sini. Akan tetapi kalau mau sama seperti saya, kita akan menggunakan yang versi 16. Nah kemudian kalau teman-teman yang ingin mendownload versi lain daripada versi yang tampil di halaman utama ini, kita bisa lihat di other downloads di sini. Kemudian setelah itu kita bisa pilih di previous release. Nah di sini sudah ada versi-versi Node.js yang lebih lama ya teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak mau pakai yang versi yang ada di halaman utama tadi, maka tentunya teman-teman bisa menggunakan yang di sini. Teman-teman bisa pilih jika tidak tampil di tabel ini, teman-teman bisa alih ke halaman yang lain dengan klik angka yang ada di footer tabel di sini. Oke, di sini karena kita akan menggunakan versi 16, maka kita bisa balik lagi ke halaman utama dari Node.js dan tinggal klik saja di tombol download versi 16 ini. Kalau sudah diklik, maka otomatis Node.js versi 16 ini akan terdownload, yang dimana di sini yang saya dapatkan ekstensinya itu PKG, karena saya menggunakan sistem operasi macOS. Kalau teman-teman yang menggunakan versi sistem operasi Windows, mungkin di sini beda ya. Kalau tidak salah MSI atau XE di sini nantinya, sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Tinggal di save, tinggal kita tentukan di mana kita simpan file installer dari Node.js ini, kemudian kita save di sini. Nah, kalau sudah di save di sini, teman-teman tinggal buka saja Node.js-nya. Untuk proses instalasinya, teman-teman bisa ikuti sampai instalasinya selesai. Yang pakai Windows juga tentunya tidak begitu sulit untuk menginstal Node.js ini, karena perintah-perintahnya di sini sudah sangat jelas. Tinggal kita next, continue sesuai dengan arahan yang ada di Windows instalasi Node.js ini. Saya akan cancel karena saya sudah menginstal Node.js sebelumnya. Setelah Node.js kita berhasil diinstal, kita perlu pastikan dulu apakah Node.js kita sudah berhasil diinstal dengan baik apa tidak, dengan cara kita buka terminal kita.
Di sini karena saya pakai macOS, saya menggunakan terminal item. Yang pakai Windows bisa menggunakan CMD, atau yang pakai sistem operasi Linux tentunya bisa menggunakan terminal bawaan dari sistem operasinya sendiri. Untuk mengecek apakah Node.js kita sudah terinstall dengan baik, kita tinggal tuliskan di terminal yaitu node min v di sini. Nah, kalau sudah muncul versi daripada Node.js kita di sini, maka sudah dipastikan kita sudah berhasil menginstal Node.js dengan baik begitu. Kemudian selain itu juga kita perlu mengecek di sini versi npm dengan cara menuliskan npm min v. Nah, jadi teman-teman, npm ini adalah singkatan dari Node Package Manager, yang dimana npm ini biasanya sudah ikut terinstall bersama Node yang kita download dan kita install di komputer kita. Jadi npm ini juga sangat kita butuhkan nanti di pengembangan aplikasi menggunakan Adonis.js, teman-teman. Jadi lebih jelasnya, npm ini adalah package manager yang dimiliki oleh Node.js ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sebelumnya belajar PHP, di sana ada namanya composer, atau yang belajar Python di sana ada namanya pip di sana ya. Itu adalah package manager dari bahasa pemrograman itu sendiri. Kemudian kalau di Node ini adanya npm sebagai package manajernya. Sesuai dengan kepanjangannya ya, npm yaitu Node Package Manager. Oke, kalau Node sudah berhasil diinstal dan npm juga sudah berhasil diinstal, maka sudah dipastikan kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya di sini yang perlu kita persiapkan adalah text editor. Untuk text editor kita akan coba mempersiapkan yang Visual Studio Code. Baik, untuk Visual Studio Code ini bisa kita install langsung dari website officialnya juga, yaitu code.visualstudio.com ya teman-teman. Teman-teman bisa buka sendiri melalui browser teman-teman masing-masing. Ini adalah halaman utama dari Visual Studio Code, yaitu text editor yang akan kita gunakan nantinya. Di halaman utama ini sudah langsung ada tombol download. Sangat mudah sekali untuk kita download. Tinggal kita klik tombol download ini, maka secara otomatis nanti akan muncul jendela untuk menentukan di mana kita akan menyimpan file installer dari Visual Studio Code ini. Jadi karena saya sudah download dan sudah install file Studio Code ini, maka saya akan skip dari proses download dan proses instalasi VS Code ini, karena saya rasa teman-teman bisa ikuti sendiri langkah-langkah bagaimana menginstal VS Code ini, karena proses instalasinya saya rasa tidak begitu sulit. Teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkahnya begitu. Ini saya cancel. Oke, kalau sudah berhasil diinstal VS Code-nya, kita tinggal coba buka di sini VS Code-nya. Nah, ini adalah tampilan dari Visual Studio Code, teman-teman. Selanjutnya, di sini setelah kita berhasil menginstal Visual Studio Code, kita akan menambahkan extension di Visual Studio Code kita, yang dimana di sini kita akan coba menambahkan 2 extension di VS Code kita. Yang pertama yaitu Adonis.js Snippet dan Adonis.js Go to View, teman-teman. Oke, untuk menginstal Adonis.js Snippet dan Adonis.js Go to View, kita tinggal klik di sini ada menu extension di bagian kiri VS Code. Kemudian kita tulis di sini Adonis.js. Nah, ini teman-teman ya, Snippet. Baik, nama extensionnya adalah Adonis.js, teman-teman. Ini adalah Adonis.js Snippet yang ada di VS Code. Jadi tentunya untuk menginstalnya kita tinggal klik tombol install yang ada di sini. Maka secara otomatis Adonis.js Snippet ini terinstall di VS Code kita. Oke, kalau sudah berhasil, kita tinggal install Adonis.js Go to View. Yang ini teman-teman ya, Adonis.js Go to View yang ini.
Untuk menginstalnya, teman-teman tinggal klik saja tombol install di sini. Karena saya sudah menginstal, maka di sini yang muncul tombol uninstall. Baik, kalau sudah terinstall, VS Code sudah kita install, extensionnya juga sudah kita tambahkan, dan Node.js sudah kita install juga dengan baik di komputer kita, maka yang terakhir kita akan install Git ya teman-teman. Untuk menginstal Git di sini kita tinggal buka saja website official dari Git itu sendiri, yaitu gitscm.com. Baik teman-teman, ini adalah tampilan utama dari website official Git. Di sini sudah langsung ada tombol download daripada Git itu sendiri teman-teman, yang dimana tombol download ini sudah diarahkan sesuai dengan sistem operasi yang kita gunakan. Untuk proses instalasinya, Git ini juga tidak begitu sulit, sehingga saya tidak perlu jelaskan panjang lebar di sini. Untuk link download Git ini saya akan sertakan di deskripsi tentunya, teman-teman tinggal klik nantinya. Untuk proses instalasinya, teman-teman tinggal ikuti saja langkah-langkah yang muncul ketika membuka file instalasi daripada Git ini teman-teman. Baik, kalau sudah semuanya kita persiapkan, Node.js versi 14 atau tadi kita install yang versi 16 itu sangat boleh sekali. Kemudian text editor sudah kita install, extension sudah kita tambahkan, dan Git juga sudah kita persiapkan. Maka kita sudah siap untuk belajar Adonis.js. Itu saja mungkin video kali ini, yaitu yang membahas tentang persiapan requirement yang kita butuhkan untuk belajar Adonis.js. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.